장상국 마마님이 찬줄이시라고요? Dari cerita Yongdal, banyak dayang yang mengagumi kecantikan Selir Okjung. Walaupun ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, tapi kejeniusannya membuat raja sering memintanya berdiskusi masalah politik. 한수만 희생하시면 다른 여러 돌들을 잡을 수 있으니까요. 어떻습니까? Selir memohon kepada raja untuk menghentikan kasus ini, karena orang yang melakukan konspirasi sudah cukup ketakutan menerima hukuman, sehingga raja tak perlu membesarkan masalah yang berujung perpecahan. Selir berharap raja melupakan kasus itu. 이 바둑 승부를 말하는 게 아니었구나. 미안히 이제 전하께서 이기셨습니다. Kekuasaan Taesuk kini semakin melebar setelah diangkatnya ia menjadi penasehat kerajaan. 한성보 자윤 오태석을 새로 자의정에. Hal itu membuat Ibu Suri cemas karena fraksi selatan kini lebih kuat. Pelayan Selir Okjung meminta Dongyi berkunjung ke rumah Ibunda Selir untuk menguji apakah Dongyi bisa dipercaya. 다닐 나이가 필요하다 하셔서요. Setibanya di sana, Dongyi diminta untuk mengambil obat yang akan Ibu Selir berikan kepada anaknya di istana. Namun Dongyi harus merahasiakan ini dari siapapun, karena membawa obat ke dalam istana adalah hal terlarang. Dongyi bertemu dengan pelayan Tuan Kim yang dulu pernah meramalnya. Ia yang baru saja membeli obat menyampaikan jika baru bertemu dengan seorang gadis bercahaya dan diberkati surga. Namun Tuan Kim menolak untuk melihat gadis yang ia maksud. 안에서 귀한 상을 봐서요. 귀한 상? 예. Tuan Kim menuju ke sebuah gunung menemui seorang biksu yang beberapa tahun ini merawat Chunso. Chunso ternyata masih hidup karena saat ia jatuh ke sungai, ia diselamatkan oleh Tuan Kim dan pelayannya. 건질 수 있었지. Chunso merasa tak berguna karena sampai saat ini ia belum bisa menemukan keberadaan Dongyi. Ia berpamitan kepada Tuan Kim. Selama ini Tuan Kim sangat berjasa karena telah mengeluarkan banyak uang untuk mengobati Chunso. Namun kini sudah saatnya Chunso bangkit, mengumpulkan anggota pedang bersaudara yang masih selamat. Setelah menunggu cukup lama, obat yang dipesan Ibu Selir rupanya sudah siap. Dongyi harus berhati-hati mengantarkan obat itu, karena obat tersebut adalah penyubur kandungan dengan harga yang sangat mahal. 예, 술시면 모두 준비가 될 것입니다. 큰일 났다. Dongyi menemui kesulitan karena ia sudah melewati jam malam. Takut barang bawaannya diperiksa petugas, ia mencari cara untuk bisa masuk ke gerbang istana. Raja menemui polisi Seo untuk memintanya menutup kasus batu lonceng. Raja menceritakan tentang gadis yang membantunya bernama Dongyi. 동의. 그래, 천가 동의라 했지. Mendengar nama Dongyi seketika membuat polisi Seo terkejut. Pertanyaan apakah gadis yang dimaksud raja adalah Putri Yuwon muncul di benaknya. 나 좋아하네. Raja melihat Dongyi memanjat tembok istana. 그냥 가세요. Ia justru membantu Dongyi untuk masuk ke istana lewat gerbang pintu yang saat itu sepi petugas. 없네? 어디 갔지? 분명히 여기 있었는데? Dongyi terheran mengapa gerbang istana tak ada yang menjaga ketika pria detektif masuk tanpa izin. 이리로 가면 군군들이 임금님께서 저 같은 찬비까지 다 챙겨주시고 전하께선 Dongyi memuji kemurahan hati raja yang bersedia memberinya hadiah atas perannya kemarin bersama detektif. 받은 몸입니다. 그래? 상을 받았느냐? 상으로 알았습니다. 헌데 Esok harinya, Dongyi memberikan obat yang dipesan Ibunda Selir. Namun Selir menolak meminum obat penyubur kandungan. Ia ingin semuanya terjadi secara alami. 제 회임은 내임원에서 올리는 당약으로도 충분합니다. Berita buruk terjadi di istana karena para dayang menemukan racun pada makanan Ratu In-hyung. 중궁전에 올리는 당약에 문제가 생겼다고. Tabib istana diminta untuk mengecek seluruh ramuan ratu untuk mengetahui racun tersebut. Dongyi mendatangi puncak gunung memperingati hari kematian ayah dan kakaknya. Setelah melakukan ritual, ia tak sengaja menjatuhkan ikat kepala yang Chunson berikan. Tak lama kemudian, Chunson ternyata mengunjungi tempat yang sama. Melihat ikat kepala masih dalam keadaan baik, ia menduga jika Dongyi baru saja datang. Ia mencari Dongyi memanggil namanya sekuat tenaga. Namun Dongyi tak bisa mendengarnya karena ini ia sudah berada di keramaian pasar. 어떡해? 아까 떨어진 걸 죽는다는 걸 깜빡했나봐. Dongyi baru tersadar telah menjatuhkan ikat kepala. Ia berniat kembali ke puncak gunung. Tapi Dongyi justru ditangkap biro kepolisian untuk diinterogasi tentang kematian tabib yang kemarin ia kunjungi. 장학원 여빈, 천가 동일하나이냐? 동의야.
동이야. Junso mencari Dongyi hingga ke suatu tempat yang sebelumnya Dongyi lewati. Namun sayang ia tak bisa menemukannya karena Dongyi justru sudah diamankan di biro polisi untuk dimintai keterangan. 무슨 일인데 그러세요? 어서 인연을 포청으로 끌고 가라. 포청이다뇨 나. Semua pasien yang menggunakan jasa tabib kemarin diinterogasi atas tewasnya sang tabib. Dongyi panik ketika seorang petugas menanyakan ramuan herbal yang dibelinya. Namun Dongyi berkilah jika obat itu hanyalah vitamin untuk para seniman di biro musik. 그 약재를 악군한테 주었다고. 장하고 낙궁 나으리들께서 잔병 치레가 얼마나 많으신데요. Polisi Seo mencari informasi ke istana tentang adanya seorang budak bernama Dongyi. Namun ia justru mendapat laporan jika terjadi pembunuhan tabib di ibu kota. 또 살인 사건입니다요. 뭐? Saat penyelidikan, polisi Seo menemukan nama Dongyi di antara para saksi. 이곳에 장학원 여비가 잡혀왔나? 예, 지금 안에서 신문을 받고 있습니다. 어떤 아이 찾으시는지 모르겠지만 서인은 아닙니다. Ia meminta Dongyi untuk berbicara lebih lanjut, menanyakan tentang nama keluarga dan asal tempat tinggalnya. Dongyi menyebut jika sebelumnya ia bekerja di tempat hiburan, lalu dijual ke biro musik menjadi budak. Hal itu pun sesuai dengan catatannya, jika yang membawa Dongyi ke istana adalah seorang wanita bernama Sulhye. 여비 아이가 그런 것까지 아는 게 쉬운 일이 아닌데. Polisi Seo akhirnya menyuruh Dongyi pulang karena mengira ia bukanlah Dongyi yang sedang ia cari. Setelah 6 tahun, Dongyi masih trauma untuk bertemu polisi Seo. Ia terpaksa merahasiakan identitas aslinya karena takut dikaitkan dengan kasus ayahnya dulu. 보신 건가? 아니야. 그럴 리 없어. 그래서 그 여비 아이는 어찌 됐느냐? Ibu dan selir khawatir tentang racun yang ditemukan di makanan ratu. Karena hari itu bersamaan dengan dirinya mengirim ramuan untuk selir Okjung. 그자가 죽었다고. 예, 마님. 알고 보니 그자가 너 오늘 잘 만났다. 대체 무슨 짓을 한 거야? 동이야. 동이야. Setibanya di istana, Dongyi berurai air mata hingga membuat Tuan Wan dan Yongdal khawatir hal buruk menimpanya. Bertemu polisi Seo membuat Dongyi ketakutan karena saat ini polisi Seo ternyata masih mengingat dan mencari dirinya. 절 잡으려고 그분께 전 죄인의 여식이니까 그래서였던 거. Dongyi memainkan alat musik untuk menenangkan diri. Dari kejauhan, samar-samar raja mendengar melodi yang Dongyi mainkan menggunakan haegem. Namun suara itu menghilang karena Dongyi dipanggil Dayang Selir Okjung. Wanita ini meminta Dongyi untuk menjaga rahasia ramuan herbal karena pastinya akan membuat masalah yang cukup besar bagi Selir Okjung. Dongyi menyampaikan jika polisi sudah percaya jika obat itu diberikan kepada pemusik. 예, 마마님. 잘했다. 뻔한 걸 보고도 이 여미가 또 같은 실수를 하겠습니까? Ibu Selir merasa lega karena Dongyi ternyata bisa dipercaya. Ia meminta maaf karena telah membuat masalah untuk Selir Okjung. Seorang dayang melihat keberadaan Dongyi di kediaman Selir. Ia pun melaporkan peristiwa itu kepada Ibu Suri. Ibu Suri rupanya masih belum puas menjatuhkan Selir Okjung. Kini ia memfitnah Selir yang telah meracuni ratu. Saat melihat kesempatan di depan mata, ia mengarang cerita seolah Selir Okjunglah yang meminta budak musik membeli racun untuk mencelakai Ratu Inhyeon. 어떤 약재를 드렸는지 알아내야 합니다. 예, 마마. Taepong sangat bersemangat menjalani pekerjaannya di biro musik. Bukan karena dedikasinya kepada pekerjaan, tapi karena ia selalu dikelilingi penari cantik di istana. Begitu juga dengan anaknya Oh Hoyang yang masih tergila-gila dengan Dongyi. Wajah Dongyi sampai terbayang di pikirannya ketika ia melihat budak lain. Pesona Dongyi memang tak diragukan lagi, walaupun ia hanyalah seorang budak. 뭐냐? 등장 안 하십니까? 반드시 검계를 지키라는 수장어른의 하명을. Junso yakin jika Dongyi berada di ibu kota. Ia mulai pencarian di biro kepolisian karena di sanalah catatan orang hilang dan meninggal disimpan. Ia meminta bantuan temannya untuk mendapatkan pekerjaan di biro kepolisian. 넓은에 방도가 있겠나? 요래 주파를 던지셨잖소. Tuan Huan dan Yongdal dalam masalah besar karena ia menggoda wanita yang ternyata pekerja kantor penyelidikan saat membuntuti penjahit yang mencuri kain istana. 마마님, 보성 마마님 괜찮으십니까? 틀림도 없이 수사해야 할 것이야. 알겠는가? Kantor penyelidikan adalah tempat yang paling mengerikan karena hanya wanita tangguh dan pemberanilah yang dipekerjakan di sana untuk menyelidiki staf istana yang bersalah. Mereka mempunyai kewenangan sendiri, bahkan raja pun tak bisa menggugatnya. Tak sedikit budak yang keluar dari kantor penyelidikan dalam keadaan tak bernyawa. 이제 곧 저들이 나서기만을 기다리면 되겠군요. Menteri Perang menindaklanjuti perintah Ibu Suri. Ia melaporkan penemuan racun di makanan ratu kepada kantor penyelidikan. 할부는 벌한 최고 직급의 국민을 조사해야 하네. 하니
Tak butuh waktu lama, Nyonya Jung diperintahkan untuk menyelidiki laporan yang melibatkan Selir Okjung. Ia diminta mencari keberadaan budak musik yang membawa ramuan ke dalam istana. 약재를 들였다는 내용이 들어있다. Dongyi yang saat itu sedang mencuci dipaksa untuk mengakui apakah ramuan itu benar-benar dipesan Nona Okjung. Ratu Inhyun tak menyangka Selir Okjung berniat meracuninya, karena selama ini hubungan keduanya baik-baik saja. 수 없습니다. Dongyi yang sudah berjanji menjaga rahasia tak sedikit pun menyebut nama Selir Okjung, sehingga membuat Nyonya Jung emosi dan berniat menyiksanya. 형이 거래서 죽어나가고 싶은 게냐? 마마님, 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠습니다. 결국 Selir Okjung khawatir akan nasib Dongyi, apalagi setelah mengetahui jika Dongyi belum menyebut namanya. Taesuk meminta Selir agar tak berbuat apapun dan berjanji ia dan Oh Yeon yang akan menyelesaikan masalah ini, karena Selir Okjung bisa kehilangan harkat dan martabatnya jika diperiksa oleh kantor penyelidikan. 날인 자들에게 제 손으로 먹잇감을 내어준 게 아닙니까? Setelah sehari semalam, Dongyi masih merahasiakan nama Selir Okjung. Kantor penyelidikan hanya perlu pengakuan dari Dongyi, karena sebenarnya mereka sudah tahu jika orang yang menyuruh Dongyi adalah Selir Okjung. Pengakuan Dongyi dibutuhkan sebagai dasar kantor penyelidikan memeriksa Selir. 뭔가 자넨 너무 물러. 그게 늘 탈이지. Beberapa ada yang merasa aneh karena penyelidikan kasus ini begitu cepat, seperti ada orang yang mengaturnya dari dalam. 근데 정말 이래도 되는 건가 몰라. Malam itu, Selir Okjung tak bisa tidur. Ia merasa harus melindungi warganya yang tak bersalah. Hingga esok hari, ia menghentikan aksi kantor penyelidikan yang ingin menyiksa Dongyi. 형신을 중지하게. 마마님, 마마님. Hal itu sontak membuat Selir Okjung menggantikan posisi Dongyi. 무엇이었는가? 전하의 말씀대로 상반약이 쓰였습니다. Seorang tabib berhasil menemukan jenis racun di makanan ratu. Namun tabib heran karena racun yang dimaksud sebenarnya adalah campuran dari beberapa herbal. Dan herbal yang dicampurkan pun sudah tak digunakan lagi di istana. Raja menyimpulkan jika ada seseorang yang membawa herbal tersebut ke dalam istana. 허니 이 아이 놓아주게. Kedatangan Selir membuat kantor penyelidikan riuh, karena Selir dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk diperiksa. Di saat Dongyi masih menutup rapat rahasia ramuan herbal. 받을 것이다. 마마님, 마마님. Penyidik wanita tak segan untuk membawa Selir duduk di kursi pesakitan. Selir meminta Dongyi untuk tidak mengkhawatirkannya, karena dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. 뽕상국인지가 됐습니까? 아까지 거 우리 잡아가라고 하세요. Tuan Huan dan Yongdal panik karena akhir-akhir ini Dongyi terlibat masalah serius. Namun setelah melihat Dongyi dibebaskan, mereka akhirnya tenang dan merayakannya sambil minum arak. 그럼 잘 마시겠습니다. 장상국이 제발로 감찰 불가? Inspektur Oh Yeon khawatir karena Dayang justru meninggalkan Selir Okjung seorang diri untuk diperiksa. Namun keduanya ternyata diminta pergi karena pemeriksaan Selir memakan waktu yang lama. Sementara itu, Taesuk meragukan rencana Selir akan berjalan dengan lancar. Sehari sebelumnya, Selir Okjung menemui Taesuk, mengatakan jika ia lebih mempedulikan rakyatnya dibanding kehormatan dan reputasinya sebagai Selir. 뭐 때문에? Semua pengorbanan yang Dongyi lakukan ditujukan untuk Selir Okjung. Jika ia mengabaikannya, Selir khawatir tak ada yang percaya dan setia lagi kepadanya. 제 위신과 체면은 땅에 떨어지겠지요. Dari sinilah Menteri Perang mulai bertindak. Ia yang seharusnya mengurusi stabilitas negara justru membantu Ratu untuk menyimpan racun di kamar Selir. Ia memastikan jika Selir Okjung tak bisa berkutik lagi. 장상궁 처소에 있던 약재들을 찾아갔다 하옵니다. Penyidik Yu mulai memerintahkan Nyonya Jung untuk mencari bukti herbal yang dipesan Selir Okjung. 누군가 일부러 죽는 말 시야. Di lain tempat, Raja meminta polisi Seo untuk menyelidiki ramuan beracun secara rahasia, karena jika tersebar ke seluruh istana akan terjadi keributan di kedua fraksi. 자네가 은밀히 나서주게. 귀찮아. Namun baru saja ia mencari kebenaran, Raja justru mendengar jika Selir Okjung berada di kantor penyelidikan. 왜 그러느냐? 무슨 일 있느냐? 전하. Selir Okjung mengira pemeriksaannya sudah berakhir, namun ternyata penyidik Yu kembali menahannya karena ia baru akan memeriksa ramuan herbalnya. 돌려보내다니. 대체 그게 무슨 아무래도 Berita mengenai Selir Okjung membuat ibunya khawatir karena di kediamannya para wanita penyidik menemukan herbal yang sama dengan campuran yang meracuni ratu yang disebut Pinelia. 아, 소식 들었네. Seorang kepala penyidik menyampaikan fakta tersebut kepada Raja, walaupun sebenarnya Raja tak percaya jika Selir Okjung berbuat sebodoh itu. 중전을 시해하려 했다니. 대체 그게 무슨 말이오? Berbeda dengan penyidik Yu, Nyonya Jung dan Bong tak yakin jika Selir Okjung yang melakukannya. Karena untuk wanita sehebat Selir tak akan menggunakan cara yang begitu sederhana untuk meracuni ratu. 마마님께선 도와주실 수 있으시잖아요.
Mengetahui kekacauan di kediaman Selir, Dongyi mendatangi Nyonya Jung. Ia saat itu mengatakan jika Pinelia tak ada dalam resep Selir Okjung, karena Dongyi sempat mencium aroma saat minuman tersebut dihidangkan kepada Selir. Diketahui Pinelia sendiri mempunyai aroma yang begitu khas. 제 말 좀 들어주세요, 하나님. 드려야 할 말씀이 있습니다. 꼭 올려야 할 얘기. Namun kantor penyelidikan membutuhkan bukti yang lebih akurat sebagai pembelaan, bukan berdasarkan pengakuan Dongyi semata. Nyonya Jung menyarankan Dongyi untuk segera meninggalkan istana, karena jika Selir Jung diadili, pastinya Dongyi juga akan menerima hukuman yang berat. 차라리 몰랐다 발뺌하고 살 길을 도모하란 말이다. 뭐냐? 왜 들어오신 게야? 글쎄 말입니다. Inspektur Oh Yeon nampaknya tak begitu menyukai Taepong dan Oh Ha-yang. Ia menganggap kedua sepupunya itu tak berguna di saat fraksi selatan dalam masalah. 지금은 중히 할 얘기가 있어서 말입니다. 자네도 형님을 뵈려고 했는데 너도 같이. Ia saat itu menghadap Taesuk untuk melaporkan jika posisi mereka kini terancam atas pengkhianatan yang dituduhkan kepada Selir Okjung. 이런데도 계속 장상궁을 고집하실 겁니까? 이젠 어느새 장상궁에 Ia memohon agar Taesuk berhenti untuk mendukung Selir karena mengetahui jika tabib yang menjadi saksi kunci kini telah tewas. Setelah diselidiki, tewasnya tabib sama sekali tak berkaitan dengan kasus istana. Ia dibunuh oleh seseorang karena persoalan pribadi. 슈프님, 곧 전하께서 결단을 내리실 게다. Taesuk segera mencari cara untuk menggantikan tuduhan Selir dengan mencari kambing hitam sebelum raja mengambil keputusan. 일을 되돌려야 해. 하지만 어떻게 말입니까? 사람한테 물어보면 됩니다. Dongyi yakin jika Selir tak bersalah. Ia mencari keberadaan detektif di kantornya. Tentu saja petugas di sana tak mengenali Dongyi, karena yang Dongyi cari sebenarnya adalah seorang raja. 풍산이라고 하시면 기억하실 것입니다. 시끄럽다 이년. 그래. 그런 이름은 들어본 적도 없다 하셨다. Tujuannya mencari detektif untuk membantunya memeriksa mayat tabib di biro kepolisian. Karena tak ada lagi yang bisa diandalkan, Dongyi nekat mendatangi biro polisi untuk mencari mayat tabib. 내 안에 들어가 부장 나리를 메시오마. 예, 나으리. Tak diduga, Chunso juga kini mendapatkan pekerjaan sebagai petugas otopsi mayat. 인사 올립니다, 나으리. 차가랍니다. Raja menemui Selir Okjung yang kini menderita akibat tuduhan itu. Sebagai seorang pria, ia percaya jika Selir tak melakukannya. Tapi sebagai seorang raja, ia harus percaya pada bukti yang dilihatnya. Raja pun tak bisa berbuat banyak, karena sesuai aturan, esok hari Selir akan dijemput oleh kantor pengadilan untuk menerima hukuman. 봐주신 걸 알고 있습니다. 그런 감찰부가 이토록 무능하고 허술하다니. Selir Okjung nampaknya prihatin dengan kantor penyelidikan yang bertindak ceroboh, karena mereka tak bisa membedakan kasus yang mengarah pada jebakan. Namun penyidik Yu justru sinis. Ia sepertinya sudah tak ada rasa hormat kepada Selir Okjung dan memintanya untuk mempersiapkan diri menghadapi pengadilan. 이분이야? 약지를 지으신 요이원? Setelah mencari, Dongyi menemukan mayat tabib. Namun ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang ternyata adalah Chunso. Chunso saat itu sedang mencari dokumen tentang identitas budak bermasalah 6 tahun silam. Berharap ada nama Dongyi di sana. Ia tak menyadari jika sebenarnya Dongyi yang dicarinya berada di ruangan tersebut. 여기선 바나를 만지지 않으셨어? Singkat cerita, Dongyi bisa membuktikan jika mayat tabib tak bereaksi apapun jika diolesi larutan cuka. Hal itu merupakan bukti kuat jika tabib tak pernah menyiapkan herbal Pinelia sebelum ia tewas. Dongyi bergegas pergi membawa bukti untuk membebaskan Selir Okjung, namun ia terpergok oleh polisi Seo. 누구냐 넌? Polisi itu terheran dengan adanya budak biro musik di kamar mayat. Dongyi terpaksa menceritakan semuanya kepada polisi Seo. 만지지 않았기 때문이란 것이냐? 예, 그렇습니다, 나으리. Mendapat bukti yang cukup jelas, polisi Seo berniat melaporkan semua ini kepada raja jika Selir Okjung tak bersalah. Namun sayangnya, raja justru tak ada di istana. 예, 나으리. 가자. Dongyi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan biro kepolisian seorang diri. Padahal sebelumnya, polisi Seo sudah meminta Dongyi untuk menunggunya. Di tengah perjalanan, Dongyi diserang oleh pria suruhan Taesuk yang akan menculik Dongyi. Ketakutan Dongyi seketika menghilang setelah ia diselamatkan oleh raja yang saat itu bersama pengawalnya. 놔주라는데도! 그 손 놓거라! Apakah bukti yang Dongyi miliki bisa menyelamatkan Selir Okjung dari masalah tersebut? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 장이제가 돌아왔다고. 그 파라코의 남봉꾼이 돌아왔습니다.